Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Pramono dari MTS Miftahul Ulum Denpasar. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Kota Denpasar, Bapak Dr. Muhammad Toha, SAG MSI, dan kepada pembimbing kami, Dr. Randos Bambang Budianto MPD, yang selalu memotivasi kami dan selalu memberikan kami pengarahan yang terbaik dan selalu sabar dalam membimbing kami. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Iwayan Serini dan Ibu Ibu Polisi beserta seluruh panitia PJJ Balai Diklat Keagamaan Kota Denpasar. Di learning journal kita kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan model-model pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 6. Kami di kelompok 6 terdiri dari 6 orang. Dari saya sendiri, Dedi Yuli Pramono dari MTS Miftahul Ulum Denpasar sebagai koordinator. Kemudian ada Pak Sambung Yusuf SPD dari MAK Negeri NJ, dan teman-teman kami ada Bapak Ardian Supriyadi SPD dari MTS NJ Besar Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya ada Bu Intan Mulyana dari MTSN 3 Lombok Barat. Kemudian Bapak Ihsan Faisal dari MIN 1 Flores Timur. Dan yang terakhir ada Ibu Reni Wahyuningsih dari MTSN 2 Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ihsan Faisal. Tempat tugas saya MIN 1 Flores Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yakni perancangan penerapan pendekatan saintifik dan tepat pada model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan kali ini adalah Discovery Learning pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 5. Di sini yang pertama saya menetapkan kompetensi dasar. Yang pertama 3.6, yakni menerapkan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Yang berikut 4.6, mempraktikkan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Setelah kita menetapkan kompetensi dasar, selanjutnya saya menetapkan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, indikator kunci. Indikator kunci di sini yaitu 3.6.1, menjelaskan cara melakukan variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke depan. 3.6.2 yaitu indikator pendukung, yakni mengidentifikasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, mendarat dalam aktivitas senam lantai. Yang berikut 4.6.1, yakni melakukan variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada aktivitas senam lantai berguling ke depan. Baik, ini adalah indikator pencapaian kompetensi, yaitu ada dua, indikator kunci dan indikator pendukung.
Selanjutnya, topik atau tema senam lantai. Subtemanya variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada aktivitas senam lantai berguling ke depan. Selanjutnya, tahapan atau langkah-langkah pembelajaran. Ada 6 langkah pembelajaran. Yang pertama, stimulus. Di sini guru memberikan stimulus dengan cara peserta didik mengamati materi yang disajikan dalam bentuk video pembelajaran tentang cara melakukan variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat dan aktivitas senam lantai berguling ke depan yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya yang kedua adalah identifikasi masalah. Ada 2 kegiatan ini, yaitu 1 dari tayangan video siswa membentuk kelompok diskusi sebanyak 4 kelompok dan diminta mengerjakan lembaga kerja atau LKS untuk menjelaskan cara melakukan variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada aktivitas senam lantai berguling ke depan. Yang kedua, guru mengamati jalannya diskusi serta mengadakan penilaian. Selanjutnya yang ketiga adalah penghimpunan data. Penghimpunan data pada kegiatan ini adalah peserta didik berdiskusi secara kelompok untuk saling melengkapi data dan menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Yang kedua, guru dan siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami. 4. Pengolahan data, yaitu peserta didik mencoba mengikuti dan melatih variasi gerak dasar berguling ke depan sesuai video yang sudah ditayangkan dan data yang telah diperoleh sebelumnya di dalam kelompok masing-masing. Yang kedua, guru mengamati serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Selanjutnya, verifikasi. Peserta didik mengecek kebenaran dengan melakukan variasi gerak dasar berguling ke depan di hadapan kelompok lain dan saling memberikan masukan secara bergantian. Yang terakhir adalah generalization. Peserta didik menyerahkan hasil diskusi kelompok berupa laporan kerja serta setiap kelompok melakukan variasi gerak dasar berguling ke depan dengan 1 orang anggota yang mewakili kelompoknya. Selanjutnya, guru mengadakan penilaian. Baik, inilah presentasi singkat dari saya tentang perancangan penerapan pendekatan saintifik dan tebak pada model pembelajaran. Sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Supriyadi, saya PJOK. Jadi saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang model inquiry learning pada pelajaran PJOK. Penerapan model inquiry learning pada pembelajaran senam lantai. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menarik kompetensi dasar. 3.6 memahami konsep berbagai keterampilan dasar dalam aktivitas spesifik senam lantai. 4.6 mempraktikkan konsep berbagai keterampilan dasar dalam aktivitas spesifik senam lantai. Lantas dari KD itu nanti kita akan mengambil indikator pencapaian kompetensi. 3.6.1 mengidentifikasikan macam-macam gerakan senam lantai, roll depan dan roll belakang. 3.6.2 menjelaskan teknik dasar gerakan guling depan. 3.6.3 menjelaskan teknik dasar gerakan guling belakang, baik berupa awalan jongkok berdiri, gerakan mengguling atau roll, dan sikap akhir. Indikator pencapaian kompetensi berikutnya yaitu 4.6.1 melakukan rangkaian gerakan teknik dasar guling depan dengan baik dan benar. 4.6.2 melakukan rangkaian gerakan teknik dasar dan guling belakang dengan baik dan benar. Topik atau tema kita adalah guling depan dan guling belakang. Tahapan pembelajaran, karena kita memakai inquiry learning, maka tahapan pertama adalah orientasi pada masalah. Di sini guru menyajikan masalah nyata kepada siswa berupa pemberian video tentang gerakan senam lantai, video tentang gerakan guling depan, guling belakang. Nah, setelah itu siswa dengan bimbingan guru berdiskusi
tentang bagaimana cara melakukan guling depan dan guling belakang yang benar beserta kesalahan yang sering dialami. Yang kedua adalah langkah berikutnya merumuskan masalah. Di sini, siswa dengan bimbingan guru berdiskusi tentang bagaimana cara melakukan guling depan dan guling belakang yang benar beserta kesalahannya. Nah, di sini akan timbul pertanyaan. Pertama, jelaskan prosedur melakukan guling depan dan guling belakang. Yang kedua, menyebutkan kesalahan yang muncul ketika melakukan gerakan guling depan dan guling belakang. Setelah itu mengajukan hipotesis. Langkah berikutnya ya. Guru meminta jawaban sementara atau dugaan sementara atau hipotesis dari siswa terkait permasalahan dalam rumusan masalah yang tadi dibuat. Langkah berikutnya adalah tahap pengumpulan data. Setelah siswa memiliki dugaan sementara terhadap penyebab permasalahan, maka langkah selanjutnya siswa diminta untuk mencari data pendukung sebagai proses pembuktian hipotesis tersebut. Misalnya dengan teknik resiprokal, di mana satu siswa melakukan gerakan roll depan, roll belakang, siswa lain yang mengamati. Selanjutnya siswa yang tadinya mengamati itu akan melakukan gerakan itu, dan siswa yang sebelumnya melakukan gerakan itu yang melakukan pengamatan. Terus dilakukan secara bergiliran. Langkah berikutnya adalah menguji hipotesis. Nah, dari data yang sudah terkumpul, selanjutnya digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis tadi, sehingga akan dibuktikan apakah hipotesis atau dugaan sementara yang diberikan oleh siswa itu akan teruji benar atau salah. Nah, terakhir akan dibuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu diperoleh setelah seluruh langkah pembuktian telah dilaksanakan. Kesimpulan ini juga didapat selanjutnya juga bisa dikomunikasikan kepada siswa melalui presentasi. Sekian penjelasan tentang metode inquiry learning pada pembelajaran senam lantai, khususnya roll depan dan belakang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membuat learning journal dengan materi model-model pembelajaran. Video kali ini kami ditugaskan untuk merancang model pembelajaran host dengan penerapan model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada materi identifikasi peluang usaha dan penerapan produk kreatif. Sebelum memasuki tahap-tahap pembelajaran atau sintak pembelajaran, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar, pengetahuan, dan kompetensi dasar keterampilan. Di sini kami mengambil KD pengetahuan 3.2, yaitu menganalisis peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Sedangkan KD keterampilan 4.2 yaitu menentukan peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Setelah menentukan KD pengetahuan dan KD keterampilan, kita menentukan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di sini IPK pengetahuan ada 4, yaitu menjelaskan peluang usaha dan risiko usaha. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang ketiga, mengembangkan ide dan peluang usaha. Yang keempat, menganalisis peluang usaha. Sedangkan IPK keterampilan yaitu menentukan peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Di sini kami mengambil materi atau tema identifikasi peluang usaha dan perencanaan produk kreatif dengan subtopik atau subtema. Yang pertama, mengenal ekonomi kreatif, industri kreatif, dan sektor usaha. Yang kedua, produk kreatif. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang usaha. Yang keempat, merencanakan produk kreatif untuk usaha. Baik, berikutnya tahapan atau sintak pembelajaran dengan model pembelajaran based learning.
pada materi identifikasi peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. Tahapan atau sintak yang pertama yaitu orientasi peserta didik kepada masalah kontekstual atau masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kegiatannya yang pertama, guru memberikan motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan melukiskan kembali. Mereka diberi tayangan dalam bentuk file PTT beserta link konten YouTube dan blog terkait materi peluang usaha barang atau jasa. Yang kedua, guru menyuruh siswa untuk menyimak masalah yang disampaikan guru tentang berbagai jenis peluang usaha produk atau jasa. Yang ketiga, guru mengemukakan berbagai permasalahan dalam berbagai jenis peluang usaha produk atau jasa. Yang keempat, guru memberikan siswa untuk memberikan tanggapan dan pendapat terhadap masalah tersebut. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan teknik pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tahapan atau sintak pembelajaran yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik atau membagi tugas sesuai dengan masalah yang diuji. Yang pertama, untuk kegiatannya, siswa membentuk kelompok belajar, setiap kelompok 5 orang sesuai dengan arahan guru untuk membahas tentang LKS yang diberi. Yang kedua, siswa menerima LKS tentang faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha dan mengembangkan ide dan peluang usaha. Yang ketiga, siswa membaca dan mencermati LKS. Tahapan atau sintak pembelajaran yang ketiga yaitu membimbing penyidikan individu dan kelompok. Pada kegiatan siswanya, guru meminta siswa melakukan identifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha dan mengembangkan ide dan peluang usaha daerah setempat menggunakan LKS dalam kelompok. Yang kedua, guru memfasilitasi dan membimbing kelompok dalam berdiskusi untuk memecahkan masalah. Oke, selanjutnya tahap yang keempat atau sintak pembelajaran yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini di kegiatannya yang pertama, guru memberikan waktu kepada siswa menjawab pertanyaan pada LKS dan menyajikan dalam laporan tertulis. Yang kedua, siswa menyajikan laporan pembahasan hasil temuan, penarikan kesimpulan, dan mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan peluang usaha produk atau jasa. Oke, sintak atau tahapan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini kegiatannya yang pertama, guru melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan siswa. Yang kedua, kelompok siswa yang menghasilkan pemecahan masalah yang dilengkap diberi penghargaan. Yang ketiga, guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah disampaikan kepada siswa. Demikian kelima sintak atau tahapan pembelajaran yang dapat kami sampaikan dengan menggunakan problem based learning pada materi identifikasi peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan memaparkan bagaimana model pembelajaran proyek Islam
Adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek, yang pertama adalah penentuan proyek. Nah, di sini kita munculkan pertanyaan dasar atau pertanyaan esensial. Kemudian yang kedua, mendesain perancangan proyek. Ketiga adalah penyusunan jadwal. Kemudian yang keempat adalah memonitor kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi proses dan hasil. Itu adalah contoh model daripada pembelajaran proyek. Berikut format perancangan penerapan model project based learning, materi, alat penjelasan. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama 3.4 yaitu memahami penerapan sistem penyaringan air alami dan buatan. Kemudian yang kedua 4.4 yaitu membuat alat penjernih air dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Indikator pencapaian efisiensi yang diharapkan adalah analisis penerapan sistem penyaringan air alami dan buatan, membuat alat. Adapun topiknya adalah alat air. Kan tujuan pembelajarannya melalui pendekatan feedback dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menganalisis penerapan sistem penyaringan air alami atau buatan dan terampil membuat alat penjernih air dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar, serta mampu mengomunikasikan dalam bentuk video hasil kerjasama kelompok dengan Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang pertama adalah penentuan pertanyaan dasar. Merupakan pertanyaan esensial di mana peserta didik bersama kelompoknya mengamati tayangan video tentang permasalahan ketersediaan air bersih yang ada di sekitar melalui link YouTube yang sudah diberikan oleh guru. Setelah itu, setelah mengamati video, maka akan muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan ini boleh bersumber dari guru maupun siswa. Contoh pertanyaan yang muncul biasanya yang pertama, apa yang mengakibatkan keterbatasan air bersih? Dan kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana cara mengatasi keterbatasan atau ketersediaan air bersih tadi? Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan tersebut secara berkelompok terkait dengan materi alat penjernih air. Jadi sumbernya bisa dicari melalui buku, internet, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Peserta didik mendesain perencanaan atau penyelesaian dari tugas yang diberikan oleh guru dan berusaha untuk menjawab pertanyaan dasar yang ditanyakan dengan cara mencari informasi dari media apapun, baik internet yang medianya relevan. Kemudian guru dan peserta didik sepakati bersama dalam proses penyelesaian tugas proyek, misalnya aktivitasnya, waktunya, tempat dikerjakannya, dan hal-hal yang dilaporkan dalam penyelesaian tugas proyek tadi. Kemudian yang ketiga adalah menyusun jadwal. Di sini guru berperan memfasilitasi peserta didik menyusun jadwal aktivitas dalam penyelesaian proyek sesuai dengan waktu yang disepakati. Guru memfasilitasi peserta didik menyusun langkah alternatif jika ada jadwal aktivitas yang mundur dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah memonitor peserta didik dengan memonitor peserta didik dan kemajuan proyeknya. Nah, di sini guru memonitoring aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek alat penjernih air dan memberikan pengarahan jika terdapat kelompok yang belum paham dan menyimpang dalam penyelesaian permasalahan tugas. Guru memfasilitasi peserta didik dalam
mengolah informasi. Bila ada pertanyaan atau permasalahan yang diajukan, memahami masalah proyek, memilih strategi, kemudian melaksanakan diskusi kelompok dan menyusun hasil kerja proyek dan fasilitasinya. Peserta didik melakukan bimbingan atau diskusi dengan guru di luar jam pelajaran. Guru membuat rubrik penilaian untuk mempermudah menilai perkembangan proyek siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah menguji hasil. Peserta didik mengomunikasikan hasil produk dengan membuat video mempresentasikan cara membuat air alami atau buatan dengan teman kelompoknya dan mengunggahnya pada channel YouTube. Guru menilai rancangan serta hasil video cara membuat alat penjernih air alami atau buatan. Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cara membuat alat penjernih air. Guru memberikan saran-saran perbaikan membuat alat penjernih air alami atau buatan yang sudah dikerjakan oleh kelompok tersebut. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Jadi peserta didik atau perwakilan setiap kelompok menceritakan pengalamannya selama mengerjakan tugas proyek atau kesulitan-kesulitan yang dialami saat menyelesaikan tugas proyek dan cara mengatasinya. Jadi perasaan apa yang dirasakan pada saat menemukan solusi dari permasalahan yang disajikan, dan kelebihan maupun kekurangannya kira-kira apa ya dari proses pembelajaran yang telah dilakukan sebagai bahan rujukan untuk pertemuan berikutnya. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan membuat video cara membuat alat air alami atau buatan. Guru dan peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja secara proses pembelajaran sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Wahyuningsih, Satuan Kerja MTSN Negeri 2 Sumbawa. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang perancangan model pembelajaran HOTS dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dengan mata pelajaran IPA pada semester pertama. Adapun materi yang diangkat pada video kali ini yaitu mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Adapun perancangan penerapan model Project Based Learning, kami di sini mencoba menggunakan kompetensi dasar pengetahuan yaitu mendeskripsikan konsep medan magnet induksi, elektromagnetik dan penggunaannya dalam produk teknologi serta pemanfaatan medan magnet dalam pergerakan navigasi hewan untuk mencari makan dan migrasi. Adapun kompetensi dasar keterampilannya yaitu membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik atau induksi elektromagnetik. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, KD untuk KD pengetahuan, menjelaskan prinsip elektromagnetik, kemudian menyebutkan contoh-contoh penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun KD keterampilan yaitu membuat bel listrik. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat membuat rancangan dan membuat bel listrik, mempresentasikannya dan dapat melakukan gelar tayang dengan berani dan penuh dengan tanggung jawab. Adapun tahapan-tahapan pembelajaran seperti yang ditampilkan di layar, ada penentuan pertanyaan mendasar. Seperti peserta didik diminta untuk mengamati video atau gambar tentang beberapa penggunaan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari dan mengamati demonstrasi tentang bel listrik. Kedua, peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan atau mengemukakan rasa ingin tahunya tentang bel listrik. Kemudian selanjutnya, mendesain perencanaan proyek seperti yang ditampilkan di layar, ada 3. Di antaranya, peserta didik mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi, selanjutnya membuat aturan penyelesaian proyek dari membentuk kelompok hingga mempelajari materi-materi serta alat dan bahan yang harus dipersiapkan dalam membuat bel listrik. Langkah selanjutnya yaitu menyusun jadwal. Peserta didik diwajibkan dan mampu untuk membuat jadwal kerjanya. Seperti yang ditampilkan di layar, ada jadwal untuk perancangan proyek. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kami akan mengaplikasikannya kepada peserta didik kami. Baiklah, sekian learning journal dari kelompok 6. Maaf apabila ada salah kata dalam pengerjaan tugas ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi